بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengizinkan kita duduk di majlis ilmu. Kehadiran kita di majlis ilmu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah di saat kita datang di majlis ilmu kita merasakan suatu keberuntungan. Kita merasakan suatu keberuntungan yang tidak didapatkan oleh semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah kepada kita mengkaji perkataannya, mendalami agamanya adalah nikmat yang harus kita sadari dengan sesadar-sadarnya bahwasanya itu semua adalah rahmat dari Allah. Kita merasa beruntung. Kita merasa mendapatkan nikmat, rezeki. Ilmu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rezeki tersebut tidaklah berupa harta dan benda, tetapi ilmu adalah rezeki yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang Dia cintai. Rezeki, harta dan benda Allah berikan kepada manusia semuanya. Rezeki harta Allah berikan kepada hamba yang saleh dan kepada hamba yang durhaka. Kepada hamba yang taat dan kepada hamba yang fasik. Kepada hamba yang muslim dan hamba yang kafir. Adapun rezeki ilmu Allah hanya berikan kepada hamba-hamba yang Ia cintai. Sungguh izin Allah kepada kita untuk duduk di majlis ilmu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita mensyukurinya. Jerih payah kita di dalam menuntut ilmu tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah. Ini yang harus kita ingat. Kesusahan kita datang ke majlis ilmu. Usaha kita mengenyampingkan kesibukan-kesibukan yang lain demi datang ke majlis ilmu. Dia adalah suatu hal yang tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mendapatkan fadilah yang diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, la yajtami' ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam abada. Tidak akan berkumpul debu di jalan Allah dan uap asap neraka jahanam selama-lamanya. Kita berharap
debu yang menerpa kita. Di saat kita melangkahkan kaki ke majelis ilmu, dicatat fi sabilillah. Sehingga kaki kita yang pernah melangkah ke majelis ilmu, jasad kita yang diterpa debu di saat kita datang ke majelis ilmu, kita berharap kepada Allah jasad tersebut tidak akan disentuh oleh neraka jahanam selama-lamanya. Kita merasakan ma'asyiral muslimin, kehadiran kita di majelis ilmu ini adalah nikmat dari Allah. Kehinaan kita duduk mendengar, menyampingkan jabatan yang telah berada di pundak-pundak kita, mengabaikan usia kita yang lebih tua, datang mendengarkan perkataan Allah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui jerih payah kita. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di awal-awal beliau menuntut ilmu begitu hinanya. Di awal-awal beliau menuntut ilmu begitu hinanya. Beliau datang ke rumah sahabat yang mulia Zaid ibn Thabit untuk menanyakan suatu permasalahan. Beliau mendatangi rumah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an di tengah terik siang. Panas. Angin berhembus bukan membawa dingin, tapi angin berhembus membawa hawa panas di tengah teriknya panas padang pasir. Beliau datang ke rumah Zaid bin Thabit di saat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala an melakukan qailulah, lagi tatkala tidur di siang hari. Akhirnya beliau menunggu di depan pintu dan tidur di depan pintu rumah Zaid bin Thabit. Padahal sahabat yang mulia ini Ibnu Abbas adalah ahlul bait. Ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah orang yang telah didoakan oleh Rasulullah, yang mendapatkan doa Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan beliau orang yang berilmu dalam agama dan ajarkan beliau tafsir. Beliau datang dengan merendahkan diri. Beliau tidak mengatakan saya sepupu Rasulullah. Beliau tidak mengatakan saya orang yang mendapatkan doa Rasul, tidak, tapi beliau duduk di depan rumahnya. Duduk dan panas padang pasir. Debu padang pasir tidaklah sama dengan kondisi di negeri kita. Angin bertiup membawa debu menyirami wajah beliau radhiyallahu taala anhuma. Panas. Begitu sahabat yang mulia Zaid bin Thabit bangun dan beliau hendak berangkat ke masjid. Begitu membuka pintu, ditemukannya Ibnu Abbas lagi tidur. Pemuda yang masih belia lagi tidur di depan rumahnya. Beliau pegang jasadnya, beliau tegakkan, wahai anak dari paman Rasulullah, wahai sepupu Rasul, kenapa engkau tidak utus seseorang untuk memanggilku agar aku yang mendatangimu? Kenapa engkau tidak panggil? Biar saya yang datang, bukan engkau yang mendatangiku, wahai sepupu Rasulullah. Apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? Hakadha umirna bi'ulama'ina. Seperti inilah kami diperintahkan berbuat kepada orang-orang yang berilmu di antara kami. Jerih payah yang mulia. Beliau yang mengatakan, dalaltu Qaliban wa azaztu matluba. Saya hina di saat menjadi seorang penuntut ilmu, dan saya mulia di saat saya dituntut ilmunya. Dan jerih payah sahabat yang mulia ini tidak disia-siakan oleh Allah. Allah tidak mewafatkannya. Allah tidak mewafatkan sahabat yang mulia Ibnu Abbas sampai Allah mengangkat derajatnya, muliakan beliau. Sehingga suatu saat beliau berdiri di Mina di musim haji. Beliau berdiri menerangkan tafsir surat An-Nur per ayat. Dan kajian beliau tersebut dihadiri oleh jumlah manusia yang sangat banyak sekali, yang tidak ada mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai rawi yang mengisahkan kisah tersebut berkata, sungguh kalau seandainya majlis Ibnu Abbas ini
Tatkala beliau berdiri di Mina menerangkan tafsir surat An-Nur, disaksikan oleh orang-orang Persia dan orang-orang Rum, maka niscaya mereka akan masuk Islam keseluruhannya. Allahu Akbar. Majlis yang dipenuhi oleh wibawa, majlis yang dipenuhi oleh sakinah, ketenangan, kedamaian, majlis yang dicahayai oleh ilmu. Tapi sahabat yang mulia ini mendapatkan itu semua setelah beliau menjalani hinanya di saat menuntut ilmu, setelah beliau menjalani bagaimana susahnya menuntut ilmu, setelah beliau menyampingkan kesenangan-kesenangan dunia demi ilmu. Ini yang harus kita sadari bersama ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di samping yang harus juga kita ketahui, yang harus juga kita fahami, harus kita hayati, bahwasanya ilmu yang kita cari ini lebih mahal daripada dunia dan isinya. Sungguh perkataan Allah, perkataan Rasulullah, hidayah dari Allah itu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Maka tuntutlah ilmu yang tidak ternilai ini hanya mencari wajah Allah. Salah kita, merugi kita kalau seandainya kita mencari ilmu yang lebih mahal daripada dunia dan isinya ini demi mencari salah satu tujuan daripada tujuan dunia. Yang kita cari lebih mahal daripada dunia, lebih bernilai daripada dunia, tapi kita malah mencarinya demi mencari pujian dunia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Salah langkah kita, keliru kita. Rugi yang kita dapatkan, adab Allah yang akan kita temukan. Kita mencari sesuatu yang mahal demi mendapatkan sesuatu yang hina. Kita mencari ilmu, mencari hidayah yang lebih mahal daripada dunia dan isinya, demi kita bisa selamat, demi kita mendapatkan ridha Allah. Tapi sayang kita mencarinya demi mencari tujuan daripada tujuan-tujuan dunia, demi mendapatkan pujian seseorang, demi mendapatkan kedudukan, demi mendapatkan sanjungan, dan tujuan-tujuan lainnya. Maka jadikanlah perjalanan kita di sini, duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini, mendengarnya kita di sini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya ikhwan? Karena kalau seandainya ilmu ini kita cari, ilmu ini kita tuntut bukan karena Allah semata, bukan ikhlas karena Allah, maka tidak akan ada berkahnya. Tidak akan ada berkahnya, tidak akan ada manfaatnya. Tidak akan ada manfaatnya. Sungguh betapa banyak ilmu yang kita belum mampu mengamalkannya. Sungguh ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, kita fahami, tapi kita belum mampu untuk mengamalkannya. Semua hal demikian disebabkan karena kekurangan ikhlas kita di dalam mencari ilmu tersebut. Sehingga ilmu yang kita cari tidak berkah, tidak menghasilkan amalan, tidak menghasilkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang diberkahi oleh Allah akan membuahkan amalan, akan membuahkan rasa cinta kepada Allah, akan membuahkan rasa takut kepada Allah dengan rasa cinta yang lebih cinta daripada cinta kepada makhluk-makhluknya, yang membuahkan rasa takut, yang takut kepada Allah lebih tinggi daripada takut kepada makhluk-makhluknya. Kalaulah seandainya Allah lebih kita cintai daripada makhluknya, kalaulah seandainya Allah lebih kita takutkan daripada makhluk-makhluknya, maka kita akan beramal hanya mencari wajah Allah. Kita tidak akan takut mengamalkan perintah Allah karena urusan-urusan dunia kita. Akan tapi tidak. Betapa banyak ilmu kita yang tidak diberkahi oleh Allah. Betapa banyak ilmu kita yang tidak bermanfaat. Buktinya lihat daripada amalan kita. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di awal majlis ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua hakikat ilmu yang kita cari. Hakikat datangnya kita ke sini untuk merubah amalan, bukan cuma untuk mengetahui suatu permasalahan, tapi untuk merubah amalan kita, untuk menyelamatkan diri kita daripada kehidupan dunia ini yang penuh dengan godaan,
innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwan sekalian, a'azzakumullah. Baiklah, kita masuki kajian kita, kajian Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Nomor yang ke-12 daripada prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, golongan yang selamat, prinsip yang ke-12. Di sini nomornya nomor 12 dan cukup panjang, saya bacakan. Di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, golongan yang selamat yang ke-12, Al-Firqatun Najiyah tad'u al-muslimina jami'an ila al-jihad fi sabilillah wa huwa wajibun ala kulli muslimin hasba taqatihi wa istita'atihi wa yakunu al-jihad bima yali awalan al-jihad bil-lisan wal-qadam بدعوة المسلمين وغيرهم إلى التمسك بالإسلام الصحيح والتوحيد الخالي من الشرك الذي انتشر في كثير من البلاد الإسلامية والذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع بين المسلمين فقال لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان صحيح رواه أبو داود وورد معناه في مسلم. Prinsip golongan yang selamat yang ke-12, Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, tad'ul muslimina jami'an ilal jihad fi sabilillah, mengajak kaum muslimin keseluruhannya untuk berjihad di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berjihad di jalan Allah. Wa huwa wajibun ala kulli muslimin hasba taqatihi wa istita'atihi. Dan jihad tersebut wajib atas seluruh muslim sesuai dengan kemampuannya. Wa yakunul jihadu bima yali, dan jihad tersebut dengan berikut ini. Di sini pengarang buku kita menerangkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Golongan yang selamat itu bagaimana? Golongan yang selamat menyuruh seluruh kaum muslimin untuk berjihad. Untuk berjihad. Jadi tidak benar tuduhan yang mengatakan Ahlussunnah mereka anti jihad. Tidak. Tapi Ahlussunnah malah mengajak kaum muslimin untuk berjihad. Untuk berjihad. Mengatakan jihad wajib. Bahkan puncak daripada perintah Islam adalah jihad. Wa dzirwatu sanamil jihad fi sabilillah. Dan puncak daripada perintah-perintah Islam itu berjihad di jalan Allah. Puncak daripada tiang Islam itu berjihad. Jadi Ahlussunnah mengajak kepada jihad. Tapi ingat, jihad ibadah. Dan ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah agar diterima. Di sini. Jihad yang bagaimana? Tentu jihad yang diajarkan oleh Rasul. Bukan jihad yang cuma berdiri di atas semangat. Bukan jihad yang cuma berdiri di atas teriakan-teriakan para pemuda. Jihad, jihad, jihad. Tidak. Jihad didudukkan terlebih dahulu. Apa makna jihad? Kapan disyariatkan jihad? Apa syarat disyariatkannya jihad? Apa ketentuan-ketentuan jihad? Dan setelah berjihad, apa yang harus dilakukan? Apa tujuan dalam jihad? Semuanya ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Bukan asal jihad saja. Jihad secara bahasa maknanya bersungguh-sungguh. Jahada, bersungguh-sungguh. Ini secara bahasa. Secara syariat tentu maknanya bersungguh-sungguh di dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari tinjauan bahasa kita faham bahwasanya jihad bersungguh-sungguh menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah. Dan jihad tersebut tidaklah selalu maknanya berperang mengangkat senjata. Ini harus didudukkan. Ahlussunnah tidak berjihad. Tunggu dulu, jihad maknanya apa Pak?
Apa makna jihad? Kalau Bapak mengatakan jihad maknanya berperang, maka kita mengatakan tuduhan Bapak tidak benar. Tapi kalau jihad dikatakan maknanya bersungguh-sungguh, maka itulah makna daripada jihad. Bersungguh-sungguh menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah. Jadi jihad tidaklah selalu maknanya berperang. Ini yang harus didudukkan. Katakan kepada mereka, jihad tidak selalu maknanya berperang. Karena jihad secara bahasa maknanya bersungguh-sungguh. Apa dalilnya? Firman Allah, wajahiduhum bihi jihadan kabira. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Dan jihadlah mereka, berjihadlah menghadapi mereka dengannya, yaitu dengan Al-Quran. Berjihad dengan Al-Quran, apa maknanya? Apakah menghadapi musuh dengan bersenjatakan Al-Quran? Tidak. Tapi maknanya menghadapi musuh dengan berhujjah dengan Al-Quran. Dan ini maknanya tidak berperang. Maknanya di sini tidak berperang, tapi menghadapi musuh dengan bersenjatakan Al-Quran, itu dengan berhujjah Al-Quran. Jadi jihad setelah kita dudukkan bukan selalu maknanya mengangkat senjata. Berarti kesimpulan, ada kalanya jihad dengan lisan, ada kalanya jihad dengan tulisan, ada kalanya jihad dengan harta, dan ada kala juga jihad dengan nyawa. Karena jihad tidaklah selalu maknanya mengangkat senjata, berperang menghadapi musuh di medan perang. Tidak. Nah, masing-masing ikhwan sekalian a'azzakumullah memiliki tempat. Kapan saatnya berjihad dengan lisan, kapan saatnya berjihad dengan senjata, kapan saatnya berjihad dengan pedang. Ada waktunya, ada tempatnya. Dan seorang muslim yang mengikuti sunnah Rasul, yang berjalan di atas rel Rasul, dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak amburadul, tidak asal-asalan. Rasulullah SAW berada di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun. 60% daripada kerasulan Rasul berdakwah di kota Mekah. Rasulullah SAW selama 13 tahun di kota Mekah mendengar orang-orang musyrikin menghina Allah, mendengar orang-orang musyrikin menghina Rasulullah. Rasulullah langsung melihat orang-orang menyembah berhala, tapi Rasulullah tidak pernah mengangkat senjata menghadapi mereka. Apakah kita katakan Rasulullah tidak berjihad? Apakah kita tuduh Rasulullah tidak berjihad? Jawabnya tidak. Tapi Rasulullah SAW di saat beliau berada di kota Makkah, beliau berjihad, tapi dengan jihad lisannya, dengan jihad dakwah yang beliau lakukan di tengah penduduk kota Makkah. Jadi jihad terbagi 3. Pengarang buku kita membagi jihad kepada 3. Yang pertama, al-jihadu bil lisani wal qalam. Berjihad dengan lisan dan dengan pena. Dengan lisan dan dengan tulisan. Ada waktunya, ada kondisinya. Letakkan dia pada tempatnya. Umpama, contoh, seorang muslim berada di negara kafir. Di negara kafir, dia sendirian di sana. Sendirian. Satu negara atau satu kepulauan, dia sendirian di sana. Maka apakah pada saat tersebut dia disyariatkan mengangkat senjata menghadapi orang kafir satu negara sementara dia sendirian? Apa jawabnya? Tidak. Ini adalah suatu kebodohan yang nyata. Kezaliman. Akan tapi pada saat tersebut dia berjihad dengan jihad lisannya, dengan jihad senjata lisan dan dengan bersenjata tulisan. Bukan dengan mengangkat senjata tajam atau senjata api. Tidak. Ini jihad. Contoh yang lain. Seorang muslim atau sekumpulan kaum muslimin berada di suatu negara yang di dalam negara tersebut ada orang-orang kafir dan negara tersebut tidak berhukum dengan hukum Islam. Seperti negeri kita. Ada umat Islam, ada umat kafir. Dan dibawahi, dinaungi oleh undang-undang, tidak undang-undang Islam.
Maka apakah pada saat tersebut umat Islam beralasan jihad lalu mengangkat senjata dan membunuh orang-orang kafir yang ada di negerinya? Jawabnya tidak. Tapi pada saat tersebut dia berjihad dengan lisannya, dia berjihad dengan penanya, dia berjihad dengan tulisannya, berjihad dengan hartanya. Ini jihad yang pertama. Sekarang buku kita mengatakan jihad yang pertama al-jihadu bil lisani wal qalam. Berjihad dengan tulisan dan dengan lisan. Bida'watil muslimin wa ghairihim ila at-tamassuk bil Islam as-sahih. Mengajak kaum muslimin dan yang selainnya untuk berpegang teguh dengan Islam yang benar. Wat tauhidil khali min asy-syirk alladhi intashara fi katsirin min al-bilad al-islamiyyah. Mengajak umat kepada tauhid yang murni, yang bersih daripada kesyirikan yang tersebar luas di tengah negara-negara Islam, negeri-negeri Islam. Sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kesyirikan akan terjadi di tengah kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'bud qabailu min ummati al-awthan." Tidak akan berdiri hari kiamat sampai beberapa kabilah daripada umatku mengikuti kaum musyrikin dan sampai beberapa kabilah daripada umatku mengibadati berhala. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan akan datang zaman umat Islam kembali kepada kekufuran, kembali kepada kesyirikan. Ini jihad yang pertama. Jihad yang kedua al-jihad bil mal. Jihad dengan harta. Wa yakunu bil infaqi ala nashr al-Islam. Dan jihad tersebut dengan memberikan bantuan untuk penyebar luasan Islam dan mencetak buku-buku yang mengajak kepada ajaran yang benar dan membagikannya serta membagikan harta kepada orang-orang mu'allaf dan kaum yang lemah dari kalangan kaum muslimin untuk mengokohkan mereka. Jadi di antara jihad ada jihad dengan harta. Jadi ada kalanya jihad dengan harta, dia adalah yang terbaik pada zamannya, terbaik pada kondisinya. Jadi jihad ya ikhwan, ada kalanya hukumnya wajib, dan ada kalanya juga kita wajib mengeluarkan harta demi membantu jihad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang bakhil, pelit, mengeluarkan hartanya untuk berjihad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah." Janganlah orang-orang yang pelit dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, itu lebih baik bagi mereka. Bahkan itu jelek bagi mereka. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengkalungkan harta yang mereka pelit dengannya pada hari kiamat nantinya. Jadi ada saatnya berjihad dengan harta. Ada saatnya kita wajib mengeluarkan harta kita untuk membantu menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Jangan kita mengatakan harta saya, yang ngumpulin saya, yang bersusah payah saya. Tidak. Ada saatnya Allah mewajibkan kita berjihad dengan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Jahidul musyrikin bi amwalikum." Perangi orang-orang musyrikin, berjihadlah kamu menghadapi orang-orang musyrikin dengan harta-hartamu. Dengan harta-hartamu. Jihad yang ketiga, al-jihad bin nafs, jihad dengan nyawa. Ini yang dimaksud dengan jihad dengan nyawa. Baik jihad tersebut dengan mengangkat senjata
atau berjihad dengan bersusah payah menegakkan agama dengan jasad kita, mengorbankan tenaga, mengorbankan diri demi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya mengingatkan, jihad dalam makna seutuhnya, jihad dalam makna yang sesungguhnya, karena jihad tidak selalu maknanya berperang dan kita telah terangkan sebelumnya. Di sini ya ikhwan sekalian a'azzakumullah, ingat jihad tersebut memiliki tujuan. Apa tujuan jihad? Tujuan jihad yaitu menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil-maghnam, war-rajulu yuqatilu lidh-dhikr, war-rajulu yuqatilu liyara makanah, faman fi sabilillah?" Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ada seseorang berjihad untuk mendapatkan harta rampasan perang. Ada seseorang berjihad untuk disebut namanya. Dan ada seseorang yang berjihad untuk melihat kampung halamannya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjihad, yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah tinggi, maka dialah yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan jihad menegakkan kalimat Allah, dan tujuan jihad bukan cuma sekedar membunuh, memerangi, menghabiskan, tidak. Kita harus mampu membedakannya ya ikhwan sekalian a'azzakumullah. Kaum muslimin sering tergelincir di sini. Dia jadikan tujuannya menghancurkan, dia jadikan tujuan jihadnya cuma membunuh. Dan tujuan yang hakiki menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah dikesampingkan. Karena tidak selalu dengan membunuh kalimat tauhid akan tegak. Ada kalanya menegakkan kalimat tauhid dengan tanpa membunuh. Sumamah bin Usal, sahabat yang mulia, tatkala beliau masih kafir, beliau pemimpin kaum kafir, ditangkap oleh para sahabat, diikat di tiang masjid. Rasul tidak membunuhnya. Rasul tidak bunuh, dibiarin, dikasih makan yang enak, kebutuhannya dipenuhi. Rasulullah tidak bunuh. Karena jihad bukanlah selalu maknanya harus membunuh. Tapi apa yang terjadi? Beliau langsung masuk Islam dan pulang ke kaumnya, dan kaumnya masuk Islam. Allahu Akbar. Karena jihad tidaklah selalu maknanya membunuh. Menegakkan kalimat tauhid tidak selalu dengan membunuh. Tidak selalu dengan menghancurkan. Tidak selalu dengan membunuh, membabi buta, tidak. Ada saatnya, masing-masing ada ketentuannya yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik. Kepada siapa? Di sini datang dalam bentuk umum. Maf'ulnya tidak disebutkan. Kepada siapa? Hikmah disembunyikan di sini, tidak disebutkan di sini untuk menerangkan keumumannya. Ini dari sisi bahasa. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudil an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah. Menyesatkan siapa? Siapanya tidak disebutkan di sini. Menunjukkan umum. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah nyanyian, musik. Dia menyesatkan. Siapa yang disesatkan? Semuanya. Yang mendengarnya sesat, disesatkan olehnya, dan yang mengucapkannya pun juga disesatkan olehnya. Makanya hikmahnya di sini, maf'ulnya dihilangkan, objeknya dihilangkan. Allahu a'lam. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat baik. Sampai kepada orang-orang kafir. Kita diperintahkan berbuat adil. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mengutus utusan perang, Rasulullah nasihatkan, jangan bunuh wanita. Jangan bunuh orang tua. Jangan bunuh orang yang telah menyerah. Jangan bunuh anak kecil, tapi bunuh yang memerangi. Adil di sini. Bukan semuanya dihabiskan. Inilah bentuk keadilan.
Ini yang harus kita ketahui. Poin selanjutnya yang juga harus kita ketahui, bahwasanya berperang, mengangkat senjata atau qital, dia adalah wasilah dan bukan ghayah. Dia adalah wasilah dan bukan ghayah. Dia adalah jalan dan bukan tujuan. Tujuan kita apa? Menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Ada tahapan-tahapannya. Ada caranya dengan lisan, naik ke atas lagi, naik ke atas lagi, naik ke atas lagi sampai dengan senjata. Jadi dia bukan tujuan. Walaupun jihad mulia, walaupun jihad kedudukannya tinggi dalam Islam, tapi dia bukan tujuan. Tapi dia adalah jalan untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Salah sebagian saudara kita kaum muslimin yang menjadikan jihad sebagai tujuan. Tapi dia adalah jalan mencapai menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat negeri kita, contohnya Indonesia. Negara yang mayoritas, yang jumlah penduduk Islamnya terbesar, terlepas dari bagaimana Islam mereka. Islam masuk ke Indonesia ini bukan dengan senjata, tapi dengan dakwah yang lemah lembut. Dengan dakwah dari para pedagang-pedagang yang masuk ke negeri kita dan berdakwah dengan lembut dan dengan akhlak, dan bukan dengan mengangkat senjata. Jadi tujuannya tercapai walaupun dengan tanpa mengangkat senjata. Ini kaidah yang harus kita ketahui. Kaidah berikutnya juga yang harus kita ketahui, ikhwan sekalian a'azzakumullah, bahwasanya berjihad dalam makna berperang, mengangkat senjata, itu disyariatkan di saat kondisi memiliki kemampuan, al-qudrah. Rasulullah 13 tahun di Mekah, kenapa enggak merangi orang-orang kafir? Karena enggak mampu. Belum mampu. Makanya pada saat tersebut belum disyariatkan berperang. Disyariatkan nantinya di saat sudah berada di kota Madinah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kata Syekhul Islam, barang siapa dari kalangan kaum mukminin yang berada di negeri yang mereka dalam kondisi lemah, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat mengenai kesabaran, berlapang dada dari orang-orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya, dari kalangan ahli kitab dan kalangan kaum musyrikin. Adapun orang-orang kaum muslimin yang memiliki kekuatan dan kemampuan, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat memerangi kaum kafirin dan orang-orang yang menikam agama Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya daripada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi saat kita umpamanya sendirian di negeri kafir, kita tidak mampu mengangkat senjata, maka jangan angkat senjata pada saat tersebut. Maka jihad dengan mengangkat senjata pada saat tersebut tidaklah disyariatkan. Ini harus kita fahami. Apa dalil yang menerangkan hal demikian? Yaitu hadis Nawas bin Sam'an. Hadis mengenai akhir zaman. Hadis mengenai turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Nabi Isa alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk memerangi Dajjal. Bukankah demikian? Ya, Nabi Isa turun memerangi Dajjal, diperintahkan oleh Allah. Karena Allah memberikan kepada Nabi Isa kemampuan untuk mengalahkan Dajjal. Begitu Dajjal melihat Nabi Isa, maka Dajjal tersebut mencair sebagaimana mencairnya garam dalam air. Akan tetapi setelah Dajjal tewas, apa yang turun setelah itu? Turun Ya'juj dan Ma'juj. Timbul Ya'juj dan Ma'juj. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idz auha Allah ila Isa bi anni akhrajtu 'ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim, faharriz 'ibadi ila at-tur." Allah beritakan kepada Nabi Isa bahwasanya, wahai Isa, saya telah mengeluarkan hamba-hambaku, yaitu Ya'juj dan Ma'juj,
la yadani li ahadin biqitalihim. Tidak ada kemampuan, tidak ada dua tangan, maksudnya tidak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan bagi kalian untuk menghadapi mereka. Berarti pada saat kondisi yang kedua, Nabi Isa dan seluruh kaum muslimin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Apakah Allah tetap perintahkan Nabi Isa menghadapi Ya'juj dan Ma'juj? Jawabnya tidak. Faharriz ibadi ila tur. Maka giringlah hamba-hambaku kaum muslimin lari ke bukit Tur. Bertahan di bukit Tur. Nah, di sini difahami ya ikhwan sekalian a'azakumullah bahwasanya di saat umat Islam memiliki kemampuan untuk berperang, maka perang disyariatkan. Tapi di saat mereka tidak memiliki kemampuan, maka mereka tidak disyariatkan mengangkat senjata menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang berikan keterangan kepada kita supaya kita mendudukkan jihad dalam makna yang hakiki, makna yang sebenarnya. Bukan jihad sebatas semangat. Belum lagi kisah perjanjian Hudaybiyah yang semua kita tentunya pernah mendengarnya dan membacanya. Perjanjian Hudaybiyah yang sepintas perasaan akan mengatakan bahwasanya perjanjian tersebut hanya menguntungkan kaum musyrikin, merugikan kaum muslimin. Di dalam perjanjian tersebut terdapat 4 poin. 4 kesepakatan. Kesepakatan yang pertama bahwasanya Rasul dan para sahabat enggak boleh umrah pada saat tersebut, pulang ke Madinah. Boleh umrah tahun depan. Subhanallah. Lihat, Rasulullah sudah berjalan kaki. Sebagian para sahabat ada yang berjalan kaki, ada yang menunggangi onta. Sampai di Mekah, tak boleh umrah, pulang lagi ke Madinah. Tahun depan baru dibolehkan. Merugikan. Perjanjian yang kedua, perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Perjanjian yang ketiga, barang siapa yang ingin bergabung dengan pasukan Rasulullah, silahkan. Dan barang siapa yang ingin bergabung dengan pasukan kaum musyrikin, maka silahkan. Nah, bergabung bersama Rasulullah pada saat tersebut satu kabilah kafir yang dinamakan dengan kabilah apa? Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah. Orang kafir masuk ke dalam rombongan Rasulullah. Dan bergabung bersama kabilah orang-orang Quraisy, musuh dari kabilah Khuza'ah, yaitu kabilah Bani Bakar. Kabilah Bani Bakar. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, apabila ada orang Quraisy yang masuk Islam dan ingin bergabung dengan Rasulullah, maka harus balikan dia ke Mekah. Adapun apabila ada umat Rasul yang kembali ke orang kafir, maka dia tidak dikembalikan kepada Rasulullah, merugikan lagi. Pada saat tersebut ada seseorang yang bernama Abu Jandal Ibn Suhail, selesai perjanjian ingin ngikut kepada Rasulullah, masuk Islam. Tapi karena perjanjian sudah disahkan, akhirnya dia dikembalikan balik ke kaum Quraisy. Subhanallah, menyedihkan lagi. Nah, pelajaran yang kita ambil di sini ya ikhwan sekalian a'azzakumullah, pada saat tersebut berdirilah perjanjian Hudaybiyah, sahlah perjanjian Hudaybiyah. Di sana terdapat 2 kelompok. Kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam beliau yang bersama beliau ada kabilah Khuza'ah yang masih kafir, dan kabilah Quraisy yang di dalam kelompok Quraisy ada di sana kabilah Bani Bakar yang juga kafir. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga perjanjian dengan kaum kafir. Menjaga perjanjian sehingga sampailah pada suatu saat yang mana peristiwa tersebutlah yang menyebabkan kaum musyrikin melanggar perjanjian Hudaybiyah, yaitu di saat Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah di Mekah.
Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh utusan Bani Khuza'ah mengatakan bahwasanya Quraisy dan Bani Bakar telah mengingkari perjanjian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum muslimin menyerang kota Mekah yang pada saat tersebutlah terjadi penaklukan kota Mekah. Timbul di sini pertanyaan, ikhwan sekalian azakumullah, apakah kita mengatakan bahwasanya Rasulullah bekerja sama dengan orang-orang kafir yang di sini adalah Bani Khuza'ah? Jawab. Kita menuduh Rasulullah bekerja sama? Apakah kita di sini mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi orang-orang kafir yaitu Bani Khuza'ah? Yang kita ambil pelajaran di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga perjanjian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepati janji. Dan inilah sifat adil. Makanya orang kafir yang berada di negeri Islam dan mereka adalah muahad, maka tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh dengan membabi buta, tidak boleh diledakkan dan segala macamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba mu'ahadan aw intaqada haqqahu aw intaqasa haqqahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu shay'an bighairi tibi nafs fa ana hajijuhu yawm al-qiyamah." Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Barang siapa yang menzalimi orang kafir yang dilindungi, menzalimi orang kafir yang dilindungi, atau mengambil haknya, atau memberatkannya di atas kemampuannya, atau mengambil sesuatu tanpa ridhanya, maka saya yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bekerja sama dengan orang kafir, bukan maksud saya bukan melindungi orang kafir, bukan ridha dengan agama dan kekufuran mereka, tidak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga perjanjian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap adil. Ada saatnya orang kafir diperangi, ada saatnya orang kafir kita menjalin perjanjian dengannya, dan ada ketentuan-ketentuan lainnya. Ada saatnya berjihad dengan lisan, ada saatnya berjihad dengan pena, ada saatnya berjihad dengan tulisan, ada saatnya berjihad dengan harta, dan ada saatnya berjihad dengan senjata. Kesimpulan yang pertama, bahwasanya jihad bukan cuma sebatas semangat dan bukan cuma sebatas membunuh, tapi jihad memiliki pembagian. Kesimpulan yang kedua, bahwasanya Islam adalah agama rahmat, agama yang berdiri di atas rahmatan lil alamin, di atas kasih dan sayang. Oleh karena demikianlah makanya Islam menjadikan jihad sebagai wasilah dan bukan ghayah. Berperang adalah tahapan yang terakhir di dalam berdakwah, bukan tahapan yang pertama. Yang ketiga, orang kafir adalah musuh kaum muslimin, akan tetapi memusuhi mereka tidak dengan cara membabi buta. Ada cara memusuhi orang kafir diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada caranya, tidak asal membabi buta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja sama, berbisnis dengan Yahudi Khaybar. Kerjasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya yang harus difahami bahwasanya jihad adalah ibadah, dan ibadah tidak akan diterima di sisi Allah kecuali apabila sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Kemudian ikhwan sekalian azakumullah, kita lanjutkan. Dan hukum jihad di jalan Allah terbagi dua. Yang pertama fardu ain. Ada jihad yang hukumnya fardu ain. Wa yakun diddul aduwwil muhajim di ba'd biladil muslimin ka Palestin allati ightasabaha al-yahud al-mujrimun.
فالمسلمون المستطيعون آثمون حتى يخرجوا اليهود منها ويعيد المسجد الأقصى للمسلمين بما يستطيعون من المال أو النفس. Yang pertama fardhu ain, dan ini adalah menghadapi musuh yang menyerang sebagian negara kaum muslimin seperti Palestina yang dirampas oleh orang-orang Yahudi yang durjana. Maka kaum muslimun yang sanggup berdosa sampai mereka mengeluarkan orang Yahudi daripadanya dan mengembalikan Masjidil Aqsa kepada kaum muslimin dengan cara apa yang mereka mampu dari harta maupun dengan jiwa. Para ulama rahimahumullah mengatakan bahwasanya jihad menjadi fardhu ain pada 3 kondisi. Jihad menjadi fardhu ain pada 3 kondisi. Yang pertama, idza dakhala al-aduwwu alaina. Apabila musuh telah menyerang kampung kita, ke negeri kita. Apabila musuh telah masuk, maka pada saat tersebut jihad hukumnya fardhu ain. Fardhu ain pada siapa saja yang mampu. Baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Karena fardhu ain. Yang kedua, jihad menjadi fardhu ain apabila idza istanfara al-imam istinfaran 'aman, apabila pemimpin memerintahkan dengan perintah yang menyeluruh, seluruh wajib, maka pada saat tersebut wajib taat kepada pemimpin. Ya ikhwan, ini butuh kita mendudukinya supaya kita tidak salah di dalam mensikapi ini jihad, ini fardhu ain. Belum beberapa tahun yang silam, 13 tahun yang silam kalau saya tidak salah, timbul permasalahan di negeri kita dan timbul perbedaan pendapat apakah jihad fardhu ain atau fardhu kifayah dan selanjutnya. Di sini kita butuh untuk berilmu untuk mendudukkan kapan jihad tersebut fardhu ain dan kapan dia bukan fardhu ain. Kondisi yang ketiga, apabila 2 pasukan telah bertemu. Apabila telah berada di medan perang dan 2 pasukan telah bertemu, maka pada saat tersebut jihad berubah menjadi fardhu ain dan bukan fardhu kifayah. Makanya para sahabat Rasulullah SAW tatkala musuh masuk, mereka berperang, semuanya laki-laki dan perempuan. Tatkala di dalam peperangan Khandaq, orang Yahudi masuk ingin menyakiti kaum muslimin, maka dibunuh oleh bibi Rasulullah SAW, wanita. Saat peperangan Uhud, saat Rasulullah terluka, para sahabat wanita tampil, mengambil panah, mengambil tombak dan membela Rasulullah, tampil ke medan perang. Pada saat tersebut jihad berubah menjadi fardhu ain. Adapun selain daripada kondisi tersebut, maka jihad merupakan fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Apabila dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugurlah kewajiban tersebut atas bagian lainnya. Allahu ta'ala a'lam. Ikhwan sekalian a'azakumullah, dengan demikian maka berakhirlah kajian kita dari Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Kita beralih ke kajian kitab Sahihul Bukhari. Bab yang ke-37, bab man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha wa la yu'idu ila tilka shalah. Bab barang siapa yang lupa melaksanakan suatu salat, maka hendaklah dia melaksanakannya apabila dia ingat. Wa la yu'id illa tilka shalah, dan dia tidak mengulangi kecuali hanya salat tersebut. Bab barang siapa yang lupa melaksanakan salat, maka hendaklah dia melaksanakan di saat dia ingat. Kondisinya seandainya seseorang lupa melaksanakan salat Isya, ingatnya besok pagi jam 10 di waktu pagi, maka pada saat tersebut dia bangkit, dia berwudu dan dia melaksanakan salat Isya yang dia lupa melaksanakannya. Dan ini bisa saja terjadi dan mungkin pernah terjadi pada diri kita. Mungkin pernah terjadi pada diri kita. Mungkin karena kita musafir, kita lupa, atau kondisi yang tidak sebagaimana biasanya sehingga kita lupa melaksanakan salat. Maka pada saat tersebut begitu kita ingat, kita langsung melaksanakan salat yang kita lupa melaksanakannya. Wa qala Ibrahim, berkata Ibrahim,
man taraka salatan wahidatan 20 sanah lam yu'id illa tilka as-salatal wahidah. Berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala, barang siapa yang meninggalkan satu salat selama 20 tahun, maka dia tidak mengulangi kecuali hanya satu salat itu saja. Ini tentunya ya ikhwan sekalian azakumullah, seseorang yang meninggalkan salat karena lupa atau karena udzur syar'i, lupa atau dia hilang akalnya, pingsan dan yang selainnya. Adapun seseorang yang sengaja meninggalkan salat, maka yang rajih dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak diperintahkan mengakukan salat yang dia pernah tinggal melaksanakannya. Begitu juga dengan saum, puasa. Puasa wajib lalu dia meninggalkan saum wajib tersebut karena sengaja, karena lalai, maka dia tidak disyariatkan untuk mengqadanya, tapi dia disyariatkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadisnya, hadis nomor 597. Qala haddatsana Abu Nu'aim wa Musa bin Ismail. Qala haddatsana Hamam an Qatadah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. وقال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقم الصلاة للذكرى. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, barang siapa yang lupa melaksanakan salat, maka hendaklah dia salat apabila dia mengingatnya. Tidak ada kafarah, penebus dosa baginya kecuali hanya hal yang demikian. Allah berfirman, wa aqimis salata lidzikri, maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Dalam qiraat yang lain, wa aqimis salata lidzikra. Hadis ini, ya ikhwan sekalian, a'azzakumullah, jelas maknanya. Apabila kita terlupa melaksanakan salat, begitu ingat langsung kita melaksanakannya, dan itulah kafarahnya. Tidak ada kafarah yang lainnya. Wallahu a'lam. Bab yang ke-38. Bab qada'is salawatil ula fal ula. Bab menunaikan salat-salat yang tertinggal. Yang pertama maka diutamakan. Bab menunaikan salat-salat yang tertinggal, yang pertama maka diutamakan. Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Hisham qala haddatsana Yahya wa huwa ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala جعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت. قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala an, beliau berkata, Umar bin Khattab pada hari peperangan Khandaq. Peperangan apa ya ikhwan? Peperangan membuat parit. Pada hari tersebut Umar bin Khattab menghina orang-orang kafir karena kondisi memburukan, menyelesaikan pekerjaan demi keselamatan jiwa. Jadi bukan pekerjaan biasa, tapi pekerjaan yang di sana ada bahayanya demi keselamatan jiwa. Atau di saat menjaga perbatasan dari serangan musuh, sehingga akhirnya sahabat Rasulullah dan termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat asar pada waktunya. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, "Ma kittu usalli al-'asr hatta gharabat." Hampir saja saya melaksanakan salat asar sampai matahari tenggelam. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, saya juga belum salat, kata Rasulullah. Kemudian, فَنَزَلْنَا بُطْحَانِ فَصَلَّى بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسِ
thumma shallal maghrib. Kemudian kami para sahabat turun di tempat yang dinamakan buthan, tempat yang terbentang rata. Lalu beliau salat setelah terbenamnya matahari, kemudian beliau salat maghrib. Ingat, salat asar di saat matahari telah terbenam. Matahari apabila telah terbenam berarti telah masuk waktu salat apa? Maghrib. Berarti di sini Rasulullah dan sahabatnya dan para sahabat melaksanakan salat asar di waktu maghrib. Apakah dijamak? Tidak, karena maghrib enggak boleh dijamak dengan asar. Di sini tidak dijamak. Tapi Rasulullah SAW menunda melaksanakan salat asar karena ada uzur yang disyariatkan. Beliau melaksanakan salat asar di waktu maghrib. Subhanallah. Nah, di sini Rasulullah SAW melaksanakan asar terlebih dahulu, kemudian baru maghrib sesuai dengan urutannya. Dan di sini yang kita mengambil pelajaran di sini yaitu judul bab menunaikan salat yang tertinggal. Yang pertama maka diutamakan, enggak boleh ditukar. Sini kita ingin meluruskan sebagian kekeliruan, yaitu dalam istilah jamak taqdim dan jamak takhir. Yang dahulu kita diajarkan di sekolahan, jamak takdim contohnya melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Ini betul. Yang salahnya jamak takhir. Jamak takhir yaitu melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu asar, tapi dengan mendahulukan sholat asar. Ini enggak benar. Laksanakan sholat zuhur dan asar di waktu asar silahkan, tapi tetap dahulukan sholat zuhur baru sholat asar. Nggak boleh ditukar urutannya, karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Urutannya sudah jelas, subuh di waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi sekiranya kita musafir, sholat zuhur kita tertunda karena suatu uzur, kita sampai di waktu asar, maka sholat zuhur di waktu asar dengan melaksanakan sholat zuhur dahuluan, baru kemudian sholat asar. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan imamnya? Imamnya lagi sholat asar, imam setempat lagi melaksanakan sholat asar. Kita masuk sholat bersama mereka. Imam silahkan niatnya sholat asar, dan kita masuk niat kita sholat zuhur. Tentu timbul pertanyaan selanjutnya, beda dong antara niat kita dengan niat imam. Ya, nggak apa-apa, memang beda. Dan betapa banyak solat yang dilakukan oleh Rasulullah beda niat antara imam dengan makmum. Di antaranya solat tarawih, solat lail, solat malam wajib hukumnya bagi Rasul. Sementara para sahabat yang solat bersama Rasul sebagai makmum, solat malam hukumnya sunnah. Di sini boleh terjadi perbedaan niat solat antara imam dengan makmum. Jadi begitu kita melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu asar, kita masuk pada jamaah imam setempat dan kita melaksanakan sholat zuhur. Begitu imam salam, kita bangkit, kita melaksanakan sholat asar. Timbul pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan maghrib dengan isya? Kan begitu. Bagaimana maghrib dengan isya? Kita musafir ke Palembang umpamanya. Sampai di Palembang, kita belum melaksanakan sholat maghrib. Begitu sampai di Palembang, imam setempat lagi melaksanakan sholat isya. Kita masuk bersama imam. Imam sholat isya, kita sholat maghrib. Tapi sholat isya 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Timbul masalah baru. Di sini para ulama terangkan solusinya, yaitu begitu rakaat yang ketiga imam berdiri, kita duduk tasyahud, kita mufaraqatul jamaah, kita keluar daripada jamaah pada saat tersebut. Begitu imam berdiri, kita duduk tasyahud, karena kita sholat maghrib 3 rakaat, kemudian kita salam dan kita berdiri lagi melanjutkan sholat bersama imam, melanjutkan sholat isya. Allahu ta'ala. Dan keluar daripada jamaah atau melepas diri daripada jamaah
adalah suatu hal yang banyak kondisi-kondisinya di dalam salat-salat kita. Contoh yang lain sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berfatwa, umpamanya kita salat zuhur. Salat zuhur. Kita yakin bahwasanya kita sudah salat 4 rakaat. Tapi imamnya merasa masih 3 rakaat dan dia ingin menambah pada rakaat yang kelima. Kita sudah tegur. Imamnya enggak nyambung-nyambung juga. Subhanallah, imamnya malah yakin saya yang benar. Pada saat tersebut kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan ini ijtihad beliau, pada saat tersebut kita mufaraqah dengan jamaah. Kita keluar daripada jamaah, kita duduk tasyahud dan kita salam dan silakan imam melanjutkan pada rakaat selanjutnya sesuai dengan apa yang dia yakini. Karena pada salat enggak mungkin bisa debat kan begitu. Oh, imam salah. Imamnya enggak, saya yang benar, enggak mungkin. Allah taala alam. Bab yang ke-39. Bab ma yukrahu min as-samar ba'da al-isya. Bab apa-apa yang dibenci dari bergadang setelah isya, setelah salat isya. Hadis nomor 599. Qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya, qala haddatsana Auf, qala haddatsana Abu al-Minhal, qala intalaqtu ma'a abi ila Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من 60 إلى 100. Hadis ini pernah kita membacanya berulang-ulang kali dan kita ambil potongan yang berkaitan dengan salat Isya dengan judul bab kita, yaitu beliau berkata, sahabat yang mulia Abu Barzah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu an yuakhir al-Isya. Beliau mencintai untuk menunda salat Isya dan beliau membenci tidur sebelumnya dan berbicara setelahnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci seseorang tidur sebelum Isya, habis maghrib tidur. Dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah membenci berbicara setelahnya. Habis salat Isya berbicara, ngobrol sana sini. Dilarang, apalagi nonton. Naudzubillah. Nonton TV dengan kondisi acara di negeri kita seperti ini, naudzubillah. TV ini ya ikhwan, azakumullah, telah merubah akhlak manusia. TV adalah media syaitan untuk menghanyutkan manusia. Maka selamatkanlah keluarga kita daripadanya. Bukan TV-nya yang kita permasalahkan, tapi acaranya. Jangan dikatakan bahwasanya kita anti teknologi, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci berbicara setelah Isya. Para ulama rahimahumullah membahas apa hikmahnya. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya bahwasanya seseorang apabila begitu selesai salat Isya dia tidur, maka lebih bermanfaat bagi tubuhnya. Kemudian lebih membantunya untuk bisa salat malam. Dan salat malam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan, matradatun lidda. Salat malam adalah pengusir daripada penyakit. Sampai sebagian para ulama rahimahumullah, barang siapa yang sakit maka obatilah dia dengan qiyamul lail. Allahu akbar. Obatilah dia dengan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail adalah salah satu terapi penyakit, pengobatan ala nabawi, termasuk at-tibbun nabawi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kata para ulama, menunda-nunda tidur setelah Isya juga akan mengganggu seseorang melaksanakan salat subuh tepat pada waktunya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa."
dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Para ulama terangkan bahwasanya tidur malam tidak bisa diganti dengan tidur siang selama-lamanya. Kalau seandainya seseorang mengganti tidur malamnya, semalaman dia tidak tidur, tapi diganti dengan siang, tidur siang penuh, maka tidak akan sama selama-lamanya. Dan ini adalah salah satu tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, ma'asyarul muslimin, menyelisihi tabiat seseorang apabila dia menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-40, bab yang terakhir dalam pertemuan kita hari ini insyaallah. Hadis nomor 600. Bab as-samar fil fiqh wal khair ba'da al-isya. Bab bergadang di dalam atau bergadang untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk fikih dan untuk kebaikan setelah isya. Di sini pengarang buku kita Imam Bukhari rahimahullah ingin memberikan pengecualian. Setelah isya boleh seseorang menunda tidurnya untuk beberapa hal, di antaranya untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu. Dan di antaranya untuk menyambut tamu. Bagaimana hadis yang kita akan bacakan nantinya insyaallah taala. Hadis nomor 600. Qala haddatsana Abdullah ibn Sabbah. Qala haddatsana Abu Ali Al-Hanafi. قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis ini dari Qurrah bin Khalid rahimahullah. Beliau berkata, suatu hari kami menunggu Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang mulia, Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dan beliau lama sampai mendekati waktu majlisnya, majlis ta'limnya. Kemudian datanglah Hasan Al-Basri dan beliau berkata, da'ana jiranuna. Beliau menerangkan kenapa beliau telat datang. Kata beliau, sungguh tetangga kami telah mengundang kami. Jadi beliau telat karena beliau memenuhi undangan para tetangganya. Kemudian beliau menyampaikan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Pernah suatu malam kami menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pertengahan malam. Kemudian beliau datang dan melaksanakan salat Isya mengimami kami. Kemudian Rasulullah berkhutbah, sungguhnya manusia yang lain telah salat dan mereka telah tidur. Dan kalian wahai para sahabat dicatat lagi melaksanakan salat selama kalian menunggu salat. Kemudian berkata Al-Hasan Al-Basri, sungguhnya manusia berada di atas kebaikan selama mereka menunggu kebaikan. Dalam hadis ini ya ikhwan sekalian, a'azzakumullah, kita mengambil pelajaran bahwasanya di antara keringanan yang dibolehkan bagi seseorang untuk menunda tidur setelah salat Isya yaitu menuntut ilmu, kemudian menyambut tamu, menjamu tamu. Kalau seandainya ada tamu setelah Isya, kita disunnahkan untuk menyambutnya dan tidak mengusirnya, itu sana pulang. Sekarang waktu tidur Rasulullah benci berbicara setelah Isya, tidak. Malah sebaliknya. Bahkan hal yang demikian disyariatkan karena begitu mulianya pahala menyambut tamu dan menjamunya. Mulia. Bahkan Rasulullah SAW mengkaitkan iman seseorang dengan khidmatnya kepada tamu. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah."
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Sempurnanya iman seseorang dilihat dari dia menyambut tamunya. Dan subhanallah, saya mengetahui beberapa para penuntut ilmu, bahkan para ulama yang apabila datang tamu bertamu kepadanya, subhanallah, disambut dengan sambutan yang luar biasa. Seorang syekh yang biasanya kita duduk di bawahnya dan dia duduk di atas kursi, kita mendengar kepada kajiannya dan kita menampung ilmunya, tapi begitu kita bertamu kepada rumahnya, seolah-olah kita seorang raja dan dia yang berkhidmat kepada kita. Kita duduk dan beliau berdiri memegang air. Memegang air. Tidak ada gelas kita yang berkurang kecuali diisinya. Beliau yang berdiri, padahal beliau adalah guru kita, subhanallah. Kita menemukan orang-orang yang seperti demikian. Sampai kita mengatakan, ya Syekh, silahkan duduk, istirahat. Beliau menjawab, tidak, istirahat saya adalah berkhidmat kepada Anda. Istirahat saya berkhidmat kepada Anda. Begitulah ukuran iman seseorang. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambut tamunya. Bukan malah kita yang makan dulu, selesai makan baru tamunya disuruh makan. Atau kita datang tamu, bertamu, kita lagi makan, tunggu sebentar, saya lagi makan. Begitu selesai makan baru tamunya disuruh masuk setelah dia berpanas setengah jam di luar. Mana ukuran iman kita? Dalam kisah yang masyhur, hadis yang sahih, Abu Tayhan, sahabat yang mulia, yang menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah terik panas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Rasulullah keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar. Di tengah jalan Rasulullah bertemu dengan Abu Bakar Siddiq. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, "Kenapa engkau keluar di tengah terik panas ini, ya Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Sungguh ya Rasulullah, yang menyebabkan saya keluar adalah rasa lapar." Rasa lapar. Keluar ingin mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Sungguh saya juga keluar karena hal yang sama, karena lapar." Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjalani hari dengan rasa lapar. Pernah menjalani hari-hari beliau dengan rasa lapar. Dan kita tidak lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan lagi Rasulullah ketemu dengan Umar bin Khattab dengan kisah yang sama dan sebab yang sama. Akhirnya Rasulullah bawa kedua orang sahabatnya ke rumah Abu Tayhan. Ringkas cerita, Abu Tayhan menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gembira. Lihat bagaimana sambutan beliau. Beliau pergi mencari kambingnya dan disembelih untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah berwasiat kepada Abu Tayhan, "Iyyaka wal halu." Kalau engkau hendak menyembelih wahai Abu Tayhan, jangan sembelih kambing yang lagi menyusui. Jangan sembelih kambing yang lagi menyusui. Diambil pelajaran bahwasanya apabila seseorang menyembelih, maka diperintahkan dia jangan cari kambing yang lagi menyusui. Kasihan kepada anaknya. Dan supaya bermanfaat bisa diambil susunya. Ini adalah bentuk rahmah kepada hewan. Bentuk kasih sayang kepada hewan. Bukankah seorang wanita pelacur dari Bani Israel masuk ke dalam surga disebabkan seekor anjing yang dia sayangi? Yang anjing tersebut di tengah haus lalu dia beri minum. Kata Rasulullah, maka anjing tersebut bersyukur kepada Allah dan Allah mengampunkan dosa wanita pelacur tersebut. Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya, "Iyyaka wal halu." Jauhkan kambing yang lagi menyusui. Kemudian dipotonglah kambing sesuai dengan pesanan Rasulullah. Dihidangkan kepada Rasulullah, diambil standar korma dan makanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai makan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya mengingatkan nikmat Allah. Kata Rasulullah, "Sungguh nikmat yang kita temukan, yang kita nikmati pada saat ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah." Kemudian kata Rasulullah membaca firman Allah,
Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di sini terdapat pelajaran sunnah mengingatkan saudara-saudara kita dengan nikmat Allah. Dan ini adalah sunnah. Makanya di antara faedah duduk berkumpul bersama para tulabul ilm, para penuntut ilmu, yaitu untuk bisa saling ingat mengingatkan. Pulanglah Rasulullah SAW dalam keadaan tidak lagi lapar. Kemudian pada suatu saat datanglah harta rampasan perang. Dan Rasulullah SAW memanggil Abu Tayhan. Dan Rasulullah SAW mencintai apabila beliau diberi sesuatu hadiah, maka beliau membalas memberikan hadiah yang semisalnya atau lebih berharga lagi. Rasulullah SAW mendapat 2 orang budak. Beliau panggil Abu Tayhan, ya Abu Tayhan, pilih budak mana yang kamu mau. Allahu Akbar. Abu Tayhan bingung. Memilih budak bukan hal yang gampang. Butuh diketahui bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya, karena yang dipilih orang, bukan yang dipilih barang. Orang yang dipilih. 2 orang budak tersebut dibawa pulang ke rumahnya, diminta waktu kepada Rasulullah, ingin dites, ingin dilihat beberapa hari. Akhirnya budak tersebut bekerja beberapa hari di rumah sahabat yang mulia ini. Setelah beberapa hari, Abu Tayhan berkata kepada istrinya, wahai istriku, budak mana yang kau pilih? Di sini beliau meminta pendapat sang istri. Apa kata istrinya? Pilih yang ini. Li'annahu kana yusalli. Pilih budak ini karena sungguh dia adalah budak yang melaksanakan salat. Allahu Akbar. Jadi kemuliaan seseorang pada menegakkan salat. Menegakkan salat. Sesuai dengan ajaran Rasul, salat berjamaah pada waktunya bagi laki-laki di masjid. Di sini kemuliaan seseorang. Walaupun seorang tersebut hina, miskin, tapi dia melaksanakan salat, dia lebih baik daripada si fulan yang kaya, tapi dia malas melaksanakan salat secara berjamaah pada waktunya di masjid. Jadi salat adalah ukuran di mata para salafus salih rahimahumullah ta'ala. Kemudian lahirlah budak tersebut. Dan di dalam kisah ini, ya ikhwan sekalian, a'azzakumullah, kita mengambil pelajaran penting dan sangat penting sekali. Apa pelajaran yang diambil di sini? Yaitu disunnahkan untuk mengambil atau meminta pendapat para wanita. Bermusyawarah dengan para wanita. Karena tidak selamanya wanita itu bodoh. Tidak selamanya wanita itu hina. Bahkan kadang mereka lebih memiliki pemikiran yang tidak dimiliki oleh laki-laki manapun juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi salah apabila kita menjadi seorang suami yang ego. Kalau ada masalah, istrinya gak dimintain pendapatnya. Dia yang penting, istri apalah wanita. Kecuali kalau memang istri tersebut adalah wanita yang safihah. Wanita yang lemah akalnya atau lemah agamanya. Di sini minta pendapat. Bahkan kisah lebih agung lagi daripada kisah ini, itu kisah Rasulullah SAW setelah perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah memerintahkan para sahabat, ya sahabat, cukur rambut kalian, pendekkan atau gundul. Tidak ada satu seorang sahabat pun yang mau melaksanakan perintah Rasul karena kekecewaan yang amat mendalam dalam diri mereka. Rasulullah pulang ke rumahnya dengan sedih. Sedih. Tidak pernah-pernahnya seperti itu. Sedih beliau. Masuk ke dalam rumah, difahami oleh Ummu Salamah, istrinya radhiyallahu ta'ala anha. Lihat, istri yang perhatian. Suami masuk rumah sudah tahu suami lagi senang atau lagi sedih, lagi suntuk atau lagi marah. Tapi istri yang enggak perhatian, suami masuk, nadanya sama. Subhanallah. Istri seperti ini yang kita dambakan. Suaminya hampir saja tabrakan di jalan. Sampai di rumah tuntut ini, tuntut itu, tuntut ini. Subhanallah. Di sini tidak Ummu Salamah faham. Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih. Beliau tanya. Rasulullah jawab. Kemudian kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, cukur rambutmu terlebih dahulu. Rasulullah akhirnya mencukur rambut. Melaksanakan
nasihat daripada sang istri. Nasihat dari istri. Yang dinasihati Rasul Rabbil Alamin, utusan Rabb semesta alam. Begitu Rasulullah mencukur rambutnya, barulah para sahabat melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana disyariatkannya meminta pendapat para wanita. Allahu akbar. Di dalam kisah Abu Tayhan ini juga kita mengambil suatu faedah yang penting, yaitu menerima nasihat dari orang yang berada di bawah kita. Di sini seorang suami mendapat nasihat, bahkan mendapatkan masukan dari sang istri. Dan para salafus saleh rahimahumullah, mereka tidak malu menerima nasihat dari orang yang lebih hina daripada mereka. Dan di akhir majlis ini saya menyampaikan kisah sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Dan dengan kisah tersebut kita mengakhiri kajian kita pada hari ini. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala an salat malam. Beliau salat malam. Tapi kekhusyukan salat malam beliau diganggu oleh suara tangisan anak bayi di rumah tetangganya yang menangis sepanjang malam dan tidak reda-redanya. Sampai Umar bin Khattab yang saat tersebut menjadi seorang khalifah merasa terganggu. Dan beliau merasa bertanggung jawab atas tangisan anak bayi tersebut. Allahu Akbar. Pemimpin seperti ini. Tanggung jawab atas tangisan seorang anak bayi. Beliau merasa bertanggung jawab untuk menegur sang ibu. Dan betul, Umar keluar dari rumahnya dan dia ketok pintu. Lalu dari belakang pintu dia mengatakan, "Innaki ummu. Wahai wanita, engkau adalah ibu yang jahat, membiarkan anakmu menangis." Wanita yang berada dalam rumah enggak tahu yang lagi menegurnya adalah Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dengan spontan sang ibu tersebut mengatakan bahwasanya Allah akan menghakimi antara saya dengan Umar bin Khattab. Masya Allah. Kenapa? Karena saya sengaja menyapih anak saya ini supaya dia mendapatkan pemberian dari Baitul Mal. Karena Umar bin Khattab baru mau memberikan bantuan kepada seseorang apabila dia sudah disapi. Jadi saya terangkan sedikit bahwasanya di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab beliau memberikan jatah pemberian kepada anak kecil apabila sudah disapi. Kalau masih menyusui belum dikasih, makanannya ditanggung sama ibunya. Nah, demi untuk mendapatkan ini, maka sang ibu tersebut menyapih anaknya yang belum pantas disapi. Akhirnya sang anak menangis sepanjang malam. Yang punya anak, yang pernah nyapi anak tentunya paham bagaimana anak yang masih pengen minum ASI terus disapi, dia akan ngamuk, nangis, bahkan gak tidur semalaman. Sang anak gak tidur, sang ibu meriang-riang. Berkata wanita tersebut, Allah yang akan mengadili antara saya dengan Umar bin Khattab. Semua ini disebabkan karena dia. Sang Umar bin Khattab radhiyallahu taala mendengar nasihat tersebut, beliau menangis, beliau tinggalkan pintu rumah tersebut dan beliau menangis sepanjang malam. Sampailah datang waktu subuh. Imam Umar bin Khattab tampil sebagai imam. Di saat salat pun tangisan belum putus dari diri beliau. Sampai berkata Abdurrahman bin Auf, tidak ada bacaan beliau yang kami dengar kecuali hanya tangisan. Allahu Akbar. Selesai salat, Umar bin Khattab tampil di atas mimbar dan mengumumkan bahwasanya seluruh bayi yang lahir mendapatkan jatah dari Baitul Mal. Bukan lagi menunggu disapi. Lihat ya ikhwan sekalian azakumullah, bagaimana sahabat yang mulia ini menerima nasihat dari orang yang berada di bawahnya. Seorang wanita, seorang ibu. Padahal beliau adalah orang yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Sebagaimana juga di dalam athar ini terdapat pelajaran penting bagi sang ibu bahwasanya membiarkan anak kecil menangis itu tidaklah kebaikan di mata para sahabat, di mata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Walaupun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah
menerangkan faidah bagi seorang bayi yang menangis. Terdapat faidah, manfaat baginya, tapi membiarkannya terus menangis dan tidak mendiamkannya juga bukan merupakan suatu kebaikan. Ikhwan sekalian a'azzakumullah, hendaklah seorang ibu apabila anaknya menangis, dia mendiamkannya. Bukankah kita berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah saya dan dosa kedua orang tua saya dan dosa kedua orang tua saya, dan sayangilah dia, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik saya, telah menyayangi saya di waktu kecil. Tapi di waktu kecil anak enggak disayangi, maka pada saat kita tua siap-siap tidak disayangi oleh sang anak. Al-jaza min jinsil amal. Seorang ayah, seorang ibu, hendaklah dia menyayangi anaknya, hendaklah dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah, mengharap wajah Allah, mengharap jannah Allah dengan menyayangi anaknya. Dengan demikian insyaallah taala di saat hari tuanya dia akan mendapatkan anak yang berbakti nantinya, atau di saat dia telah meninggal dunia dia akan mendapatkan anak yang akan mendoakan, bermunajat kepada Allah di sepanjang siang dan malam. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ikhwan sekalian a'azzakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apabila ada yang benar, dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila ada yang salah, maka dia berasal dari diri saya dan syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.